Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasida Ayu Oktarosa, S1 Kebidanan Transfer tahun 2022 Universitas Muduwaluyo Semarang. Kali ini saya akan memberikan sebuah video yang berjudul konseling mengenai pra-pemasangan AKDR. Selamat menyaksikan. Siang Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Rosa. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bidan, saya habis melahirkan. Oh iya. Biar saya terencana gitu supaya tidak punya anak lagi dulu lah, mau istirahat. Iya. Itu mau ikut KB, sebaiknya ikut apa ya Bidan ya? Oh, KB ya. Sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan KB belum? Sudah pernah suntik. Sudah KB suntik ya. Pil gitu. Rencana ini sudah punya bayang-bayang belum ingin pakai KB apa? Pengen pakai itu ya, pas spiral itu apa ya? Oh, spiral ya. Spiral itu nama lainnya IUD ya. Itu saya tanya enak katanya Bidan. Oh iya. Saya nanya namanya dulu ya Bu ya, dengan Ibu siapa? Bu Wati. Ibu Wati ya. Umurnya berapa Bu? Umurnya 35. 35. Berarti baru lahiran anak berapa ini? Anak kedua. Oh, kelahiran anak kedua ya. Oke. Ini tadi kan Ibu ingin minta dijelaskan mengenai IUD atau spiral ya Bu ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah pernah dapat informasi belum mengenai IUD atau spiral itu sendiri? Belum, hanya lihat gambar-gambar saja itu. Oh, lihat gambar-gambar saja ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sebelum Ibu pemasangan IUD atau spiral ya, konselingnya gitu Bu. Jadi untuk IUD itu sendiri ada dua, IUD yang untuk hormonal atau nanti bisa mempengaruhi hormonnya Ibu, yang satu tanpa hormonal ya. Nah, itu yang biasanya kalau hormonal itu namanya Novate. Novate itu sebenarnya lebih ke merek sih Bu, Novate gitu. Terus kalau yang tanpa hormonal itu Koperti namanya. Beda merek, beda namanya. Untuk yang hormonal namanya Novate, kalau yang tanpa hormonal itu Koperti ya. Nah, kalau untuk bagaimana untuk pemasangan IUD itu sendiri nanti biasanya dimasukkan ke dalam rahim ya Bu ya. Terus nanti menggunakan alat yang bentuknya seperti spiral T gitu ya, bentuknya kayak T, huruf T, terus nanti dimasukkan ke dalam rahimnya Ibu gitu. Nah, terus nanti cara kerjanya itu sendiri, jadi bentuk rahimnya Ibu kan seperti ini ya, bentuk rahimnya Ibu seperti ini. Jadi misalkan nanti alat IUD-nya itu dimasukkan Bu, dimasukkan itu cara kerjanya untuk menghambat bertemunya sel telurnya Ibu dengan spermanya Bapak gitu ya, spermanya suaminya Ibu. Jadi menghambat, bentuknya kan T seperti ini ya Bu ya. Jadi nanti misalkan spermanya masuk, sel telurnya keluar juga, mereka tidak akan bisa bertemu, jadi tidak akan menjadi pembuahan seperti itu ya Bu ya. Diadang-adangi ya Bu Ya, tadi ya. diadang-adangi cara lainnya gitu. Nah, kalau untuk efek sampingnya biasanya dari spiral atau IUD itu sendiri bisa terjadi perdarahan. Jadi misalkan flek atau setelah pemakaian dengan kok keluar darah bisa sedikit, flek sedikit, coklatan, atau bisa keluar darah kayak head biasa. Terus biasanya di perut itu agak kram ya, rasanya sakit, nyeri gitu. Terus biasanya kalau untuk haidnya Ibu bisa tidak beraturan, bisa sebulan full haid, bisa bahkan tidak haid sama sekali. Jadi haidnya itu tidak beraturan gitu. Nah, terus cara untuk mengatasi dari efek samping itu nanti bisa Ibu misalkan terjadi flek atau keluar darah banyak, bisa langsung datang ke petugas kesehatan untuk dicek apanya gitu ya, permasalahannya. Nah, nanti biasanya kalau dalam IUD atau spiral itu sendiri ada permasalahan yang biasa terjadi nih Bu, dalam pengalaman saya bekerja. Terus banyak konsumen yang memakai IUD atau spiral itu biasanya ada beberapa permasalahan. Yang pertama biasanya kok tiba-tiba biasanya waktu memeriksa benangnya spiral tuh kok nggak kerasanya takutnya hilang. Terus bisa spiralnya lepas secara tiba-tiba gitu. Terus bisa terjadi kehamilan ektopik. Nah, kehamilan ektopik itu nama lainnya adalah kehamilan yang terjadi di luar kandungan. Jadi kandungannya jenengan atau rahimnya jenengan kan seperti ini ya. Ini rahim itu untuk tempat bayinya Bu. Nah, kalau untuk kehamilan ektopik itu biasanya di luar rahim, bisa di
di luar rahimnya atau bisa di indung telurnya seperti itu. Nah itu bahaya juga untuk jenengan dan bayinya gitu. Bisa terjadi perobekan juga di situ rahimnya gitu, karena kan biasanya di tempat sudah ada kantongnya ibarat kata gitu, ini di luar kantongnya gitu. Terus yang selanjutnya bisa masalah terjadi keguguran secara tiba-tiba. Jadi misalkan kok jenengan sudah pakai atau jenengan kok belum sudah pakai terus tiba-tiba kok gagal tiba-tiba hamil, itu bisa terjadi keguguran secara tiba-tiba. Jadi jenengan udah pakai IUD terus tiba-tiba kok terjadi kehamilan, masih hamil muda misalkan masih 2 atau 3 bulan, itu bisa terjadi keguguran secara spontan gitu ya Bu ya. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan apa enggak Bu? Tapi itu kan bahaya-bahaya itu kan jarang sekali terjadi ya, apa sering terjadi itu? Untuk kehamilan di luar rahim sama keguguran itu jarang terjadi. Yang sering terjadi permasalahannya itu biasanya ibunya merasa terganggu dengan adanya benang, terus tiba-tiba kok merasa pas waktu dicek benangnya kok nggak ada, bisa terjadi lepas secara tiba-tiba kayak gitu. Terus mungkin juga permasalahan biasanya di suami Bu, kadang suami bisa merasakan benangnya seperti itu, lebih seringnya terjadinya seperti itu gitu kan. Terus ini saya akan tanya Bu, kalau untuk IUD itu tadi yang saya sebutkan ada 2, ada apa Bu? Yang apa, yang hormonal dengan yang non hormonal ya? Ya, atau tanpa hormonal ya. Kiranya Ibu sudah mengerti ya yang tadi saya jelaskan. Nanti Ibu bisa rembukan dulu sama suami, apakah suami dan jenengan udah mantap nih untuk pakai IUD atau spiral itu sendiri ya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibu sama suami udah setuju, Itu berapa tahun itu dan apanya? Pemasangan lamanya. Makanya tergantung Bu, ada masing-masing, ada yang bisa sampai 5 tahun atau lebih seperti itu, tergantung mereknya juga gitu. Jadi sesuai dengan permintaan kita mau pakainya yang mana ya? Ya, gitu ya Bu ya. Ya, gitu. Nanti kalau misalnya sudah mantap Bapak dan suami, Ibu dan Bapak, nanti bisa datang ke sini, bisa saya pasangkan spiral IUD itu sendiri gitu ya. Kalau pakainya misalnya kita mintanya 5 tahun tapi kita tiba-tiba 3 tahun pengen dicabut, bisa nggak? Bisa. Oh iya, Bisa. apa-apa. Oke.